Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul jawad. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الموصوف بخير العباد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد. Tidak lupa kita bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa minha dan di antara wasiat yang 9 itu apa? Ta'allumul ilmi syar'i, ya. Belajar ilmu syar'i. Belajar ilmu yang diwajibkan. Belajar ilmu yang dianjurkan, ya. Maksudnya di sini ialah hadratul muhtaramin rahimakumullah, dianjurkannya kita untuk menuntut ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkhusus pada ilmu yang 3. Terkhusus pada ilmu yang 3. Ya. Sebelum kita memasuki ilmu yang wajib untuk kita pelajari hadratul muhtaramin rahimakumullah, maka ketahuilah, ya, bahwa sesungguhnya siaran nuntut ilmu ini sesuatu yang sangat luar biasa, yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kebaikan padanya, yang kita tidak temukan pada amalan-amalan yang lain, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, yang hadis diriwayatkan yang datang dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man masya ila halaqati 'alimin sai lekang naina, ya, barang siapa yang berjalan ila halaqatil 'alimin, dalam majlis-majlis orang alim. Majlis orang alim maksudnya itulah majlis yang di mana di sana ada orang yang dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu orang yang dititipkan ilmu ini mengajarkan ilmu Allah itu. Ya, kurang lebihlah merangkun tempat telik mangkin niki, ya. Man masya ila halaqati 'alimin, barang siapa yang berjalan menuju perkumpulan alim, kana lahu bi kulli khatwatin mi'ah hasanah, maka baginya orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu itu, bikulli khutwah, Allah akan berjanji dalam setiap langkahnya itu mi'atu hasanatin, Allah akan berikan ganjaran pahala 100 hasanah, 100 kebaikan. Fa idza jalasa indahu, kemudian ketika seorang tersebut telah datang ke majlis ilmu, taqalitono, ya. Nah, taqalna ino napi gawena wastama'a ma yaqulu, kemudian dia mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh orang alim atau muallim lawan basanta, kana lahu bikulli kalimatin hasanah, maka sungguh dari setiap kalimat yang didengarnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan dia 1 hasanah, 1 kebaikan. Ini yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Enggak main-main ternyata keutamaan orang menuntut ilmu itu, ya. Luar biasa. Maka oleh karenanya hadratul muhtaramin rahimakumullah sering tiang sampaikan kepada kita, ya, pada pertemuan-pertemuan yang lalu, pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan arak rugina dengan sinuntut ilmu ini. Tidak akan ada merugi orang-orang yang menuntut ilmu, kecuali orang yang menuntut ilmu dengan niat yang tidak baik, ya. Nah, maka oleh karena itu hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya, maka oleh karena itu perlu kita tanamkan dalam diri kita itu bagaimana agar setiap langkah saya itu dihargai kebaikan oleh Allah.
Setiap langkah saya itu dihargai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu perlu kita memperbaiki niat di sana. Ya, memperbaiki niat di sana. Tentunya niat utama seorang penuntut ilmu itu ialah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia terpenting pinter atau endek pinter. Laiku tayak ngaji di majelis ta'lim Diyaul Haq ini bertahun-tahun. Dekku ini tahu. Ya. Terus apa perlu jerak nuntut ilmu? Jangan. Ya. Tenuntut ilmu tetau kende tetau itu nomor sekian hadratal muhtaramin rahimakumullah. Yang pertama itu melangkahkan kaki kita menuntut ilmu, hadir di setiap majelis ilmu, ante nereda Allah tipa ita. Bukankah yang kita cari dalam kehidupan kita itu, dalam setiap ibadah kita itu, dalam setiap sujud kita itu untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tetau kan dia tetau itu urusan mudi. Yang penting Allah redha judul ita. Kalau Allah sudah meridhai diri kita, maka tentu kebaikan-kebaikan juga akan diberikan kepada kita. Menu, ya. Nah, sehingga yang kedua hadratal muhtaramin rahimakumullah, lamun tuah bagus ngapik niata, si kedua ino perhatian tujuan dengan nuntut ilmu ino agar menghilangkan kejahilan. Ya. Anten hilang blok sesuatu yang kita tidak ketahui agar berubah menjadi tahu. Nah, lamun ngene tujuan niat nuntut ilmu hadratal muhtaramin rahimakumullah, maka dek terani tinduk gurun ten jelasang melayang itu. Gurun ten jelasang bebuka telingan te. Gurun ten jelasang aten te otak te bebuka. Kumbena karena melen te tahu. Ya. Nah, kemungkinan bertahun-tahun tenuntut ilmu ampun dek ini tahu. Jangan-jangan ya tujuan tenuntut ilmu ini ndak neman sempurna selepukna. Ya. Kadang-kadang ada dengan niat dengan yang penting gugur kewajibanku kewah ke tahu kan aku tahu urusan 100 merongkat gurungku. Nah, itu niat yang pertama. Tapi ada niat yang berikutnya hadratal muhtaramin rahimakumullah. Seperti itu ya. Jadi dia tetokol seolah mendengarkan ya muana aja letono tak muana lagu atena be juga andangna ya atena sange tipak Mekah jagana ne pengombe ongkon kuine wah sekian puluh tahun ku nganti dik ku ini berangkat malak nekan nara haji berangkat ini tono alang atena Mekah ya awak na dua ngaji lagu atena lalu midang misalkan seperti itu ya awak kan dua ngaji logo otaknya mikirang otang, misalkan seperti itu. Akhirnya apa? Apa sih sampeangnya si gurun tino ya belalo-belalo doang. Kenapa? Karena ya matante, penentang te, pendengaran te, aten te, otak te, dek namilu hadir di tempat itu. Hanya sekedar jasad kita saja yang hadir. Nah, ini yang bisa kita lakukan hadratan muhtaramin rahimakumullah agar apa? Adek temau penau, adek temau jawaban lekan ketidaktahuan kita terhadap sesuatu. Ya. Nah, lalu yang ketiga hadratal muhtaramin rahimakumullah, tepandai-pandai meta guru. Ini ya, ini mungkin pernah tiang sampaikan. Ya, jarina guru ino punya kriteria. Guru ino berdua kriteria minimal 5. Ya, minimal 5. Si mudah-mudahan na arak ciri-cirina le guru teh. Si tahu nuntut, si tahu belajar. Ya. Kalau terdapat yang 5 ini alhamdulillah. Lamun arak sebagian juga alhamdulillah. Logo lamun salah sopo dena arak wah beguru. Ya. Mbesi 5 ino pertama hadratal muhtaramin rahimakumullah peta guru si bau
merubah ita minasyakki ilal yaqin. Si baun jauh ita lekan keragu-raguan tipa yakin. Maksudnya apa? Misalkan selama ini kita banyak bingung, banyak ragu dengan ibadah yang kita lakukan. Tentu ndek pegawaianku ini sesuai ndek kencak agama syariat pegawaianku ini. Puasaku ini kena ke yang ku puasa. Selama ini salat ini benar tidak menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, carilah guru yang bisa meyakinkan, memantapkan hati kita di dalam menjalankan syariat kita. Ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Ini yang pertama, cari guru. Nah, lamun ara guru yang justru semakin membuat kita bingung, hati-hati. Ya, hati-hati yang seperti ini. Mara sopok cerita, ara sopok dengan datang, wah jaga lihat yang berceritanya. Ara dengan berdua, mohon maaf, beberes anjing, ya. Berdua anjing. Nah, dengan si berdua anjing ini ya mati anjing nah. Datang tipa sopok dengan ya ustadz lah kita katakan, ya. Nah, dia mengatakan bertanya kepada ustadz tersebut. Ustadz, umbe hukumna salat jenazah anjing sayang mati ini katanya. Kan ya sayang lalu oleh anjing mahal sih beli dengan ini, ya. Bau ke salat jenazah anjing teh ini. Tegas dia menjawab saat ini. Nekanggo ke si salat jenazah ino adalah manusia saja, binatang dan nekanggo. Dia bilang, angka lagu ini pelai wah tiang berjanji benazar. Sai nyolatang anjing tiang niki, ya, gen tiang sade ye separuh lekan hartan tiang. Oh, nama dulu, ya. Ternyata setelah saya terawang, ya, anjing sida ini salah satu di antara anjing keturunan Ashabul Kahfi katanya, ya. Jadi buta salatang ini, ya, anjing genta surga ini buta salatang. Nah, ini arana dengan jari guru simina itu bingung, ya. Jadi dendek pete guru sing ngono kuna baru jene nak kanggo, nak selun-selun kanggo jarina, ya. Jadi pete si pasti simna itu yakin di dalam beramal itu. Ini gara-gara arak wasiat bakuna nazarna sisi nyolatang anjing namu ya harta separuh lekan harta langsung berubah fatwanya di sana, ya. Nah, agar jangan seperti itu maksud tiang, ya. Nah, ini guru yang pertama kita cari hadratal muhtaramin rahimakumullah. Guru si bau mantepang keyakinan telekan keraguan. Ini yang pertama. Yang kedua, carilah guru yang apa? Yang bisa merubah kita minar riya ilal ikhlas. Ya. Si bau rubah kepribadian telekan pribadi si girang ria, pamer, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disanjung, menuju pribadi yang ikhlas. PT ini guru ini ongkuna, ya. Dan bertahap tentunya, ya, pelan-pelan, ya. Karena siaran kita belajar ikhlas itu kan sekat, ya. Merosopok dengan si girang taik di masjid, sholatnya di belakang imam saja langsung persis di saf pertama. Ketika disanjung, masya Allah pelungguh ini ciri-ciri penghuni surga. Yuh kadang-kadang kada bau iya doang palang pertama dan datang. Wah anu lek mudin imam doang tada berjamaah jab saf pertama. Ai ciri-ciri wahina jenana mantap. Akhirnya pada esok harinya jerak ya ketampuan le mudin imam le saf pertama. Mbe tauna sap palang mudi kebangkis le bucu malak tauna. Ketemu sama orang yang nyanjung dia itu lagi. Yuh, karena kejele mudi tau dah. Mbe nongku ini selun-selun udah berubah. Ay, saya takut riak katanya, ya. Saya takut riak, enggak enak saya dipuji-puji, nanti gugur pahala ibadah saya. Padahal, ya, dua-dua yang dilakukan itu adalah riak. Kadang-kadang karena bau pertama, ya, pertama dia di sana itu, ya, karena dipuji.
Ketika dia mendapatkan pujian, dia di belakang. Di belakangnya itu tujuannya apa? Ya, agar dianggap sebagai orang yang tawadhu. Ingin dianggap sebagai orang yang tawadhu, itu pun juga riya. Ya. Maka bagaimana? Sudah, serahkan semua kepada Allah. Ya. Mau dipuji, tidak masalah. Mau dicaci, tidak masalah. Sebagaimana yang kita semua telah pelajari pada pertemuan-pertemuan yang dulu. Jadi tidak ada perbedaan antara sanjungan yang diberikan oleh manusia dengan hinaan yang dilontarkan kepada kita. Ini dia. Maka orang seperti itu dikatakan orang yang apa dulu? Zuhud. Orang yang sudah betul-betul di sana itu. Ya. Lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah. Kenapa kita mencari guru yang bisa mengarahkan kita, merubah kepribadian kita menjadi orang yang ikhlas? Karena perintah Allah dalam setiap beribadah ini harus didasari dengan hati yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadratul muhtaramin rahimakumullah, carilah guru yang bisa merubah kita minar rughbah ila zuhdi. Ya. Yang bisa merubah kita dari manusia yang cinta, yang gila dunia menuju manusia yang zuhud. Ya. Dari manusia yang gila dunia, yang cinta dunia, mengharap sepenuh kehidupannya itu difasilitasi oleh dunia, ya, menuju manusia yang zuhud. Zuhud sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, zuhud bukan berarti kita harus miskin, tidak. Tetapi zuhud bagaimana kita menjadikan semua nikmat Allah mampu menjadikan kita untuk semakin dekat kepada Allah. Nah, carilah ini. Ya, carilah guru yang bisa mengarahkan kita ke sana. Kenapa? Karena ketahuilah, dua cinta yang tidak akan bisa berjumpa. Mana dua cinta itu yang tidak bisa berjumpa, tidak bisa bertemu itu? Orang yang cinta kepada Allah dan orang yang cinta kepada dunia. Dengan siwah jogang si dunia, ya, dia akan lalai mengingat Allah. Dan orang yang sudah dimabuk dengan cinta Allah, dia akan malas untuk mencintai dunia. Yang ulangi, orang yang sudah cinta gila dengan dunia, ya, dia akan malas mengingat Allah. Dan orang yang sudah cinta kepada Allah, ya, terbuai dengan cinta Allah, maka dia tidak akan mau cinta kepada dunia. Dan dua kepribadian ini tidak akan bisa berjumpa. Ya, tidak akan bisa berjumpa. Maka carilah guru yang bisa mengarahkan kita dari gila dunia menuju gila kepada cintanya Allah. Ya. Lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah. Yang keempat, carilah guru yang bisa mengarahkan kita lekan kepribadian sombong, tipe kepribadian si tawadhu. Karena sungguh Allah itu tidak cinta, tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Maka carilah guru yang bisa menjadikan kita lebih merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi lamun ara guru si ngajum diri nah, ya, lamun dek melek tene belajar, dek megan dait di tempat si lain. Ciri-ciri wah ini, ya, lek tene doang tahun ara sing ini, ya, luar biasa pengajian lek tene. Lamun mete tempat tene dengan mau, ya, dia negana ara tene doang tahun ara. Nah, ini sudah ini. Mengajarkan kita bibit-bibit kecongkakan letono. Maka jangan hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Dan yang terakhir, hadratul muhtaramin rahimakumullah, carilah guru yang
menjadikan kita berubah minal adawah ilan nasihah, ya, dari kepribadian keras, girang besual, girang melakukan yang buruk-buruk, menuju kepribadian yang lemah lembut, yang gemar saling mengingatkan. Ini dia kita cari hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Maka lamun ara guru ngajak kita besual, ngajarak kita kedak lek sopok dengan gara-gara berbeda pikiran, berbeda tujuan, berbeda pilihan. Lamun ara guru sing ini kuna hati-hati, ya, hati-hati. Ini diantara ciri-ciri guru yang harus dihindari yang seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gambarkan muslim yang sejati itu diantara ciri-cirinya apa? Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadi. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Itulah beberapa, ya, di antara sedikitnya 5, ya, di antara ciri-ciri guru yang harus kita cari kepribadiannya agar dia bisa mengarahkan kita dari perkara yang 5 menuju kebaikan yang 5, ya. Sehingga hadratul muhtaramin rahimakumullah, insyaallah dengan kita memiliki guru yang seperti itu, termasuklah kita di antara para penuntut ilmu yang dengan hasil didikannya akan mampu menjadikan kita manusia yang termuliakan di kehidupan dunia dan termuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka yang kembali kepada awal, ya, sebagai penutup kajian kita pada malam hari ini, ilmu syar'i yang wajib kita pelajari, yang terkumpul di dalamnya dari apa tadi yang ciri-ciri yang telah kita sampaikan itu, setidaknya 3 ilmu syar'i yang wajib untuk kita pelajari, untuk tertuntut. Si pertama ini adalah sebagaimana dikatakan oleh penulis, ya, yang dikumpulkan dalam bait syair, wa ta'allaman ilman yusahhi ta'atan, belajarlah ilmu yang bisa menjadikan amal ibadah kita itu menjadi sahih, menjadi benar. Ini yang pertama, artinya suruhnya kita belajar ilmu yang berkaitan dengan fikih. Ante salat tena kena, puasa tena kena, angkun te berzakat kena, angkun te ngorban kena, ya. Ini dia yang pertama. Yang kedua apa? Wa aqidatan. Kita cari tuntut ilmu yang bisa menjadikan akidah kita itu, keyakinan kita itu benar. Agar kita tahu siapa Allah yang kita sembah, apa namanya sifat yang wajib dan mustahil bagi Allah, apa sifat yang wajib dan mustahil bagi Rasul, dan seterusnya. Ini dia, ya, yang berkaitan dengan akidah, tauhid, keyakinan. Dan yang ketiga, carilah ilmu atau tuntutlah ilmu yang bisa wa muzakkil qalbas kula, yang bisa membersihkan hati kita. Nah, 3 ini yang paling penting hadratal muhtaramin rahimakumullah untuk kita tuntut atau untuk kita pelajari. Pertama, ilmu yang menjamin kebaikan, untuk jaminan kebaikan atau jaminan keabsahan daripada amal ibadah kita. Yang kedua, ilmu yang bisa menjadikan bagusnya keyakinan kita. Yang ketiga, ilmu yang bisa menjadikan hati kita menjadi hati-hati yang bersih. Sampun niki penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.